Hai, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Kali ini kita akan berada di segmen yang namanya Ngupdate. Ngapain sih dengan ekonomi terkini? Nah, belakangan ini baru-baru kita mendengar istilah resesi. Indonesia sedang masuk di jurang resesi. Dengan begitu banyak media-media yang memberitakan ini dan pengumuman dari BPS, serta didukung oleh beberapa pengumuman oleh Menteri Keuangan, oleh Bank Indonesia, dan akhirnya difinalisasi oleh BPS, maka Indonesia sekarang berada di jurang resesi. Namun, mungkin banyak di antara kita yang tidak mengerti apa itu resesi dan apa dampak terhadap kita. Mari kita simak video hari ini. Menurut KBBI, resesi sendiri adalah artinya kelesuan dagang dan industri. Namun, menurut ekonomi sendiri, lebih detailnya, resesi sendiri adalah terjadinya pertumbuhan negatif atau pemunduran ataupun pelesuan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Ekonomi yang dimaksud adalah konsumsi masyarakat, investasi dari sektor swasta, pengeluaran dari pemerintahan, serta ekspor dikurangi dengan impor. Namun, di sisi lain, ada juga ekonom yang menilai resesi dengan cara yang berbeda, yaitu diukur beberapa indikator ekonomi selama beberapa bulan terakhir. Nah, ini dikarenakan indikator ekonomi tersebut akan memberikan hasil yang lebih cepat dikarenakan ekonomi semakin dinamis dan para ekonom juga ingin bergerak semakin lincah. Sehingga indikator yang digunakan adalah indikator seperti data pengangguran, seperti data industri, dan juga data inflasi. Namun banyak juga data lainnya yang nanti bisa digunakan untuk mengkonfirmasi hasil dari analisa para ekonom ini. Sebelum adanya pengumuman dari BPS, sebenarnya banyak sekali pihak yang sudah memprediksikan bahwa Indonesia bakal masuk ke jurang resesi ataupun bahkan nanti bisa masuk ke resesi. Seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sudah memprediksikan bahwa perekonomian Indonesia bisa bertumbuh negatif di kuartal kedua dan kuartal ketiga tahun ini. Kemudian ditambah lagi oleh prediksi dari Bank Indonesia. Akhirnya dikonfirmasi oleh BPS beberapa hari yang lalu dengan adanya pengumuman bahwa kuartal 2 tahun ini Indonesia bertumbuh negatif. Apakah kita sudah masuk resesi? Jawabannya mungkin kita belum masuk ke resesi, namun kita bisa saja berpotensi masuk ke resesi. Di sisi lain, negara-negara lain di dunia sudah banyak yang masuk ke resesi, seperti Singapura, Hong Kong, Jepang, Amerika, dan banyak sekali negara lainnya. Contoh yang terakhir adalah Jerman. Jerman baru saja mengumumkan pertumbuhan ekonomi mereka minus 10%, yang mana minus 10% adalah angka yang sangat besar terutama untuk negara-negara barat yang pertumbuhannya biasanya di bawah 3%. Sebagai perbandingannya, Indonesia sendiri bertumbuh sebanyak 2,97% di kuartal pertama tahun ini. Kemudian di kuartal kedua terjadi minus 5,32%. Yang mana angka ini masih sedikit lebih baik dibandingkan negara-negara yang sudah mengalami resesi cukup dalam. Contohnya di Amerika Serikat sendiri, di kuartal kedua ini dibandingkan kuartal pertama, pertumbuhan ekonominya adalah minus 30-an%. Angka itu sangat besar sekali, di mana seperti yang sudah kita tahu, pasien corona di sana adalah pasien terbesar di dunia saat ini. Lalu mungkin banyak yang bingung, dampak dari resesi ini kepada kita pada umumnya apa? Dampak dari resesi biasanya terlihat sebelum resesi bisa dikonfirmasi. Dalam artian biasanya dari bulan pertama atau bulan kedua, artinya sebelum 6 bulan terjadi, maka sudah ada tanda-tanda awalnya. Misalnya PHK mulai dilaksanakan. Banyak sekali pemutusan kontrak kerja. Kemudian industri-industri mulai menurunkan jumlah produksinya. Kemudian di sisi lain, bisnis pada umumnya mengalami kelesuan. Yang mana kelesuan ini bukan hanya terjadi pada satu sektor saja, bisa saja terjadi pada banyak sekali sektor yang ada di dunia maupun di Indonesia pada khususnya. Nah, setelah hal-hal ini terjadi, biasanya pemerintah juga mulai memutar otak bagaimana supaya ekonomi yang hampir tidur ini bisa kembali bergairah kembali. Caranya biasanya diberikanlah stimulus dalam bentuk subsidi, pemberian insentif pajak, dan sebagainya. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya untuk menjalankan ekonominya kembali. Mungkin teman-teman ingat, beberapa minggu lalu Presiden Jokowi sempat memberikan pidato bahwa sudah mengucurkan banyak sekali dana, walaupun dana tersebut banyak yang belum tersalurkan ke rakyat-rakyatnya.
Dan diharapkan dana ini bisa cepat tersalur ya. Jadi teman-teman mana tahu ada yang dapat dari cipratan dana ini, komen dong di kolom komentar. Jadi kita kan bisa berbagi-bagi dong. Gimana caranya? Mungkin teman-teman ada nih informasi. Saya cara dapatnya begini nih. Jadi bisa di-sharing dengan yang lain. Jadi yang lainnya juga tahu caranya gimana. Nah, selain itu, setelah adanya mulai tanda-tanda resesi yang tadi, biasanya nih banyak sekali masyarakat mulai mengubah cara hidupnya, kebiasaan-kebiasaan pengeluaran dan menabungnya. Biasanya pengeluaran langsung diturunkan sebanyak-banyaknya, kemudian tabungan diperbanyak sebanyak-banyaknya. Namun di sisi lain, terkadang pemerintah ketika hendak membuat stimulus, pemerintah harus mencetak dana atau uang yang lebih banyak. Dengan adanya pencetakan uang yang lebih banyak, jumlah uang yang beredar di dunia ataupun di Indonesia pada khususnya akan menjadi semakin banyak. Efeknya adalah mata uang yang kita miliki akan semakin lemah. Ketika mata uang yang kita miliki semakin lemah, maka pada umumnya harga-harga barang yang kita beli atau kita konsumsikan biasanya akan mengalami kenaikan, yang mana ini disebut dengan inflasi. Di sisi lain, dengan adanya peningkatan harga ini dan adanya kebiasaan yang sudah berubah, yang mana awalnya banyak pengeluarannya menjadi menurun, maka akhirnya terjadi stagflasi, di mana banyak sekali uang beredar, orang-orang menabung banyak sekali uang, namun harga barang juga mengalami kenaikan. Kondisi ini adalah kondisi yang sangat tidak baik, karena kondisi ini akan sangat susah sekali untuk terjadinya recovery. Sehingga ada terjadi prediksi yang mana apabila resesi ini berlanjut lebih dalam menjadi krisis ataupun depresi, maka kondisi ini akan berlangsung cukup lama. Pemulihannya akan cenderung lambat. Maka sangat baik apabila kita kembali mengingat kondisi keuangan kita saat ini. Lalu mungkin kita bingung, sekarang harus ngapain nih supaya saya tetap bisa menjaga kondisi keuangan saya tetap bisa menjaga kondisi keluarga saya. Nah, tips yang paling pertama adalah karena di kondisi ini adalah kondisi yang agak luar biasa, maka akan lebih baik apabila yang pertama kita jaga adalah kesehatan kita terlebih dahulu. Jaga kesehatan kita, tetap jaga jarak, ingat physical distancing. Kemudian gunakan masker kemana-mana supaya kita tidak jatuh sakit. Apabila kita sakit, maka kita tidak bisa mendapatkan penghasilan. Dan tidak jarang nih perusahaan yang memberikan beban yang lebih, yang artinya apabila kita sudah jatuh sakit, malah dipecat atau diputus hubungan kerjanya. Jadi, supaya hal tersebut tidak terjadi, kita jaga dulu kesehatan kita. Kemudian, yang kedua adalah jaga kondisi keuangan kita dengan menjaga dana darurat kita sebanyak 9 hingga 12 bulan ke depannya. Pastikan ada dana darurat sebanyak itu. Kemudian, atur kembali utang-utang yang sudah ada. Jadi kalau misalnya utang-utangnya terlalu banyak, boleh dipikirkan bagaimana cara untuk menurunkan utang-utangnya. Kalau misalnya setelah semuanya terpenuhi, baik dana darurat dan utang-utang sudah beres terrestrukturisasi, maka yang berikutnya adalah kita pikirkan dana nganggur kita ini mau diapain? Diinvestasikan kah, didepositokan kah, atau dikemanakan? Pikirkan cara yang optimal agar dana kita tetap bertumbuh. Sehingga pertumbuhannya nanti apabila nih amit-amit, kalau misalnya ternyata dana darurat kita ini terkikis, kita masih bisa ada dana lebih yang bisa kita masukkan ke dana darurat kembali. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman dalam mengatasi resesi kali ini, karena harapan saya resesi kali ini tidak panjang dikarenakan pemerintah sudah memikirkan banyak sekali ide-ide ataupun solusi-solusi yang bisa meminimalisirkan resiko dari resesi di kuartal berikutnya. Jadi di kuartal ini menurut saya nih, pemerintah pasti akan melakukan banyak sekali kebijakan-kebijakan dengan tujuan agar ekonomi ini berjalan kembali. Salah satunya mungkin teman-teman sudah mulai rasakan, yaitu dengan adanya pelonggaran PSBB. Nah, pelonggaran PSBB ini tujuan utamanya adalah agar ekonomi kita bisa mulai berputar kembali. Dengan berputarnya kembali roda ekonomi, maka tentunya resesi mudah-mudahan tidak terlalu parah kalau misalnya tetap terjadi resesi, ataupun mungkin saja bisa terhindari. Karena bisa dibilang resesi di Indonesia masih tergolong tidak terlalu parah dibandingkan negara-negara lainnya. Jadi saya harapkan teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah agar kondisi ini tidak terlalu berkepanjangan. Apabila kondisi ini semakin berkepanjangan,
maka resesi tidak bisa dihindarkan lagi. Oke, mudah-mudahan video hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam menghadapi resesi ke depannya. Dan apabila video ini dirasa sangat bermanfaat, tolong dibagikan kepada teman-teman lainnya. Itu saja dari saya. See you in the next video. Bye-bye.